Kalau ma'rifatullah itu satu paket dengan ma'rifatun nafs, mengenal diri. Mengenal diri itu bagian dari langkah mengenal Allah. Jadi al-marhalah al-ula fi ma'rifatillah an ta'rifa nafsak. Jalan pertama engkau kenal Allah, engkau kenal dirimu sendiri. Diri sendiri. Baik, kita mulai masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inama ana ma indakum kitab. Wujud. Coba bagi kelas. Ilmu ayyuhal faqir, katakanlah murid, annal haq jalla jalalu, bahwasannya Allah Ta'ala min kamali qudratihil bahirah, di antara kesempurnaan kekuasaannya yang luar biasa, an ja'ala ma'rifata syai'i maqrunatan wa marbutatan bi ma'rifati diddihi. Allah menjadikan pengetahuan kita terhadap sesuatu yang baik mesti juga mengetahui kebalikannya. Mengetahui yang buruk juga harus mengetahui kebalikannya. Oleh karenanya ma'rifatullah mesti juga mengenal musuhnya Allah. Musuhnya Allah siapa? Syaitan. Maka ada namanya ma'rifatus syaitan. Mesti kenal juga. Syaitan ini bisa masuk ke dalam diri ahli ibadah seperti barsisa, kepada orang ahli ilmu, seperti terjadi juga pada enggak disebut namanya kalau di hadis itu ya. Oh, disebut riwayatnya tapi dia disebut namanya. Orang yang kasyaf, berilmu, dia mendengarkan apa yang didengar Nabi saat turun wahyu. Nah, ditutup namanya. Tapi ketika ada di antara mereka ngaku jadi Nabi seperti Musailamah, baru disebut namanya. Ya. Jadi kalau ada ma'rifatullah berarti ada ma'rifatu syaitan. Ya. Kalau ma'rifatullah itu satu paket dengan ma'rifatun nafs, mengenal diri. Mengenal diri itu bagian dari langkah mengenal Allah. Jadi al-marhalah al-ula fi ma'rifatillah an ta'rifa nafsak. Jalan pertama engkau kenal Allah, engkau kenal dirimu sendiri. Ya. Syaitan sama jin beda nggak? Beda. Sudah bisa bedain? Sudah bisa bedain belum? Kalau jin tuh kayak genderuwo, kuntilanak, apalagi tuyul, apalagi, apa? Astagfirullah, namanya ngeri kali tuh, gombel-gombel gitu ya, apa kolor hijau gitu ya, aduh ngeri-ngeri namanya, pocong gitu, itu nama jin-jin lokal itu ya. Tapi karena dia mengganggu, sifatnya sifat syaitan. Jadi jin yang usil itu disebut syaitan sifati. Syaitan, jadi syaitan itu ada 3 ya. Ada syaitan zatnya, zati. Ada yang sifati, ada yang fi'li. Fi'li, bahkan isminya. Nah, kalau zati ini jauh lebih tua daripada jin, bukan jin. Kalau sifati itu boleh jin, boleh manusia. Maka ada manusia syaitan, ada rese terus, di mana dia ada bikin orang rusuh. Dia kalau ngomong itu bikin kita emosi sama orang lain, kita berprasangka sama orang lain. Ente ini baik-baik aja, terus ketemu ada orang tertentu, habis ketemu dia ente nggak baikan sama teman. Ya. Sifati ini juga melalui alat-alat yang kita pakai hari ini, aplikasi-aplikasi itu kan bikinan manusia, bikinan jin apa manusia. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, syaitan sifati dari kalangan manusia lebih berbahaya daripada jin.
lebih bahaya daripada jin. Karena manusia ini, jika dia dapat sifat syaitan, memecah belahnya lebih dahsyat. Menebar was-wasnya lebih gila. Ya. Kalau yang zati ini yang lo jauh ribuan tahun sebelum jin dicipta. Dan iblis itu bagian dari jin. Oke? Iblis kana minal jin. Dia bagian dari jin. Kalau syaitan yang fi'li, ini seperti Nabi sebut, ular hitam, ular yang masuk ke rumah, yang kemudian nggak bisa kita negosiasi sama dia tuh ya. Kan ada ular jadi-jadian kan. Ada ular, bukan ular beneran, ada ular jadi-jadian gitu. Itu, lo kok bisa? Karena Nabi SAW mengatakan, syaitan itu, jin itu ada dua jenis. Ada jin yang bersayap, ada jin yang menjelma. Mungkin yang menjelma ini ente sebut bisa jin, ini terbagi dua juga. Ada jin yang tadi apa namanya? Tilanak, porge, gombel, gembel gitu ya. Ada yang siluman. Itu bagian dari jin juga, tapi di bawahnya. Stratanya di bawahnya. Kayak apa? Siluman buaya. Siluman apa? Buaya putih itu. Ini korban ini kayaknya. Pada tahu. Apalagi? Apa? Dajjal itu setan manusia itu. Setan dari kalangan manusia itu. Tuyul tuh kan. Masya Allah korban film. Pocong tuh ya. Yang paling lucu itu mbak-mbak ini takut mantu tapi doyan nonton. Kan? Ya, saya tuh paling nggak bisa connect tuh nonton pocong apalah itu. Nggak ngerti aja. Apa sih menariknya gitu. Nggak ngerti itu film-film begitu tuh. Ya. Nah, kalau Nabi ngomong gini, jika kamu sholat lalu ada af'a, ular hitam berbisa melewati kamu, faqtuluhu. Bunuhlah dia, fa'innahu syaitan, karena itu syaitan. Jadi kalau kita masuk hutan ketemu ular ya jangan dibunuh. Di sawah ya jangan dibunuh, itu bagian dari ya ekologi, ekosistemnya, ekologinya. Jadi kalau kita di sawah, saya masih ingat bapak saya dulu waktu bertanam, dia bilang bulan-bulan ini gitu, saya lupa bulannya apa tuh. Ini musim ular bertelur. Ya. Nah, itu bersamaan dengan kita boleh nanam ular bertelur, tikus lagi beranak. Jadi belum keluar dia. Nanti ada bulan tertentu tikus keluar, dia siklusnya begitu tiap tahun. Jangan nanam. Bapak saya ngomong itu dulu, jangan nanam. Kenapa? Nanti akan muncul yang memangsa dia, ular. Jadi kenapa hari ini orang menyebut tikus hama? Padahal tikus itu memang musimnya dia keluar. Itu salah ente tuh. Ente masih bertanam di musim dia keluar. Jadi kearifannya tidak ada. Jadi secara sunnatullah ada masa tikus keluar, ada masa ular keluar. Ya. Gimana kalau nyebutnya apa dalam biologi itu? Kalau tikus dimakan ular, ular dimakan apa? Simbiosis mutualism gitu ya. Makan itu ya. Oh, rantai makanan beda lagi tuh ya. Beda dengan simbiosis. Simbiosis itu saling memanfaatkan. Ya, rantai makanan. Dan ternyata itu dipahami secara bijak oleh orang-orang tradisional yang secara hari ini ente sebut orang tradisional. Suku-suku yang masih ngikutin adat lamanya. Di semua pelosok masih sama. Baik di Sumatera, di Dayak, di Sunda, di Jawa, itu mereka masih begitu. Di daerah Sukabumi itu ada satu kampung adat, dia nanamnya sekali aja. Sama kayak kita kampung kita dulu. Sama persis ya. Cuma itulah ya. Zaman sudah berubah. Katanya manusia tambah banyak, sawahnya tambah berkurang. Tambah kok berkurang. Malah berkurang.
Oke. Fala ya'rifu syai'a illa bima'rifatiddihi hasbama taqtadihi al-hikmatu. Tidaklah engkau mengetahui sesuatu kecuali mengetahui kebalikannya, ya. Hasbama taqtadihi al-hikmah, ya. Sekira-kira, ya, menghendaki terdapat padanya hikmah. Farrububiyah la tu'raf illa bil ubudiyah. Ini kan sekarang bab umumnya. Sekarang masuk ke bab khususnya. Ma'rifat, kajian ma'rifat, ma'rifatullah, ya. Pertama ma'rifat apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini dibagi kepada dua. Rububiyah. Yang kedua, uluhiyah. Oke? Rububiyah. Dicatat nggak? Uluhiyah. Ini bukan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah versi Ibnu Taimiyah, ya. Enggak, kita nggak bahas ala Ibnu Taimiyah. Ma'rifat rububiyah, malam tadi kita udah bahas dikit, ya. Nyambung lah ini. Karena udah dibuka malam tadi, kayaknya dibuka juga lah dikit sini, ya. Maka rububiyah itu disimbolkan kepada huwiyahnya Allah. Huwa, ma'rifat huwa. Maka puncak ma'rifat rububiyah, ma'rifat ism huwa. Huwa itu di makna yang terkandung dalam hak itu adalah nama Allah Al-Batin. Tuh, ya rezeki juga berarti ini. Ya, karena ini nggak datang kan malam tadi. Nama Allah Al-Batin itu, kalau batin artinya apa? Batin itu nyata atau tidak nyata? Nyata atau tidak nyata? Tidak nyata. Maka Allah menyatakan dirinya. Disebut zuhur. Kalau dia rahasia, Allah menjelaskan dirinya, disebut tajalli. Gak apa-apalah dibagi, ya. Jangan pelit-pelit, ya. Dibagi aja lah ini. Ya, izin nih Buya, ya. Dua Buya kita minta izin dulu. Ini Buya Asfi lagi sakit, doain, ya. Lagi biasa. Buya Asfi ini semangat. Kalau kemana-mana jalan terus, ya, sehingga dia lupa dengan badannya ternyata masih manusia bukan malaikat kan. Ya, kita doakan beliau sehat, ya, amin. Syafahullah, syifaan ajilan wa ajilan, amin. Nah, maka ketika yang batin ini ingin menyatakan dirinya dalam bahasa ma'rifatullah disebut zuhur. Allah menzahirkan. Apa yang dizahirkan? Bukan zatnya. Apa yang dizahirkan? Batinnya. Jangan salah paham. Apa yang dizahirkan? Batinnya Allah. Ya. Lewat siapa dia menzahirkannya? Melalui surah Muhammad atau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dari Nur Muhammad terciptalah alam. Ya, ini standar-standar aja nih. Ini bukan bab akidah, ini bab ontologi ma'rifat. Ya, antum nggak percaya, imannya nggak goyah. Yang penting percaya la ilaha. Tapi ini kalau orang mengerti dan bagus, lalu dia tasdik dan taslim, kemakrifan tenda langsung naik. Ya, kita ini alam bukan? Karena kita bagian dari alam, kita tercipta dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba ayatnya. Rabbul alamin. Alam itu
Yang global ada 18.000. Disebutkan oleh Imam At-Tabari bahwa ada 18.000 alam. Maka kalau dijama, alam itu alamin. Rabbul. Nah, jadi ketika disebut Alhamdulillah Rabbil Alamin, tergabung di situ dua ma'rifat sekaligus. Ma'rifat rububiyah, ma'rifat ubudiyah, kehambaan. Jadi ketika seseorang mengenal ma'rifat rububiyah, dia mesti mengenal ma'rifat ubudiyah, kehambaan. Kalau dia cuma mengenal rububiyah Allah, tapi tidak mengenal fungsi dia sebagai hamba, nanti dia cuma ngemeng-ngemeng tentang Allah aja. Ya, kalau dicerita tentang Allah luar biasa. Tapi dia tidak menunaikan tugas-tugas kehambaannya. Cuma ini dibukanya mah tadi mah jam 1. Agak beda, nuansanya agak beda. Karena tapi nggak apa-apa. Ini perhatikan, ya. Jadi huwa itu bukan Muhammad, tapi huwa berzahir pada batin, batin berzahir pada surah Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Muhammad menyebar pada nur alam. Ya. Jadi Rabbul Alamin, Rabbu Muhammad. Jadi kalau orang berdoa ya Rabba Muhammadin, itu sudah semua alam sudah tuh. Ya. Kalau kita ngomong apa? Ya Rabba Muhammadin. Itu sudah semua alam dapat sudah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Maka kalau buka dalail, coba lihat. Itu di hari apa Bu ya? Hari Rabu, pada Selasa. Ya. Rabu ya. Ada nyebut Robba Adam, Robba Nuh, sampai Robba Muhammad ya. Itu ada rahasianya di situ. Ya, ada rahasia-rahasia di situ. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Farrububiyah ni kaidah la tu'rafu illa bil ubudiyah. Maka rububiyah tidak dikenal kecuali dengan ubudiyah. Nah, sekarang nih uluhiyah. Ini dibuka kan nih Bu ya nih? Buka ya. Ini kalau dibuka nih jadi nggak horor. Tapi malam tadi agak horor dikit ya. Uluhiyah itu tentang anaknya Allah. Apa arti anak? Aku. Ini batinnya batin. Batinul batin. Ini ada dalam kitab ya. Batinul batin. Jadi kalau ini batin, ini batinul batin. Batinul batin ini bertajalli. Bertajalli. Ya. Kemana dia bertajalli? Kepada Sir Ahmad. Sir Ahmad. Atau Ruh Ahmad. Beda-beda tipis sama yang malam tadi ibaratnya. Sir atau Ruh Ahmad. Oleh karenanya Az-Zuhur bernyata, Allah menyatakan dirinya, itu tidak masalah jika ketemu nanti hadis Nabi mengatakan aku jumpa Allah dalam berupa pemuda. Tidak masalah. Jadi bab zuhur itu kebalikan bab yang bab uluhiyah. Kalau di uluhiyah laisa kamislihi syai', tiada yang serupa dengannya. Tapi dalam bab zuhur dibolehkan permisalan. Tapi permisalan yang pantas. Walillahil matsalul a'la. Bab zuhur Allah berzahir, berzahirnya pada fisik, waktu, tempat. Ya, masa.
Maka dia menyebut dirinya anad dahru, akulah sang waktu. Oke? Jadi jika Allah berzahir, apa yang berzahir? Bukan zatnya yang berzahir, tapi nama huwiyahnya yang kemudian berzahir pada batin, batin berzahir pada Nur Muhammad sallallahu alaihi, enggak langsung-langsung. Oleh karena itu memang kurang tepat kalau kita bilang huwa itu Muhammad. Kurang pas, tapi kita katakan huwa yazhar atau yuzhiru batinahu fi surati Muhammadin. Barulah kita paham ya. Dia, nah ini coba lihat ke lafaznya. Huwa dia, nyambung? Nyambung. Semua sambungin lah ya. Dia dengan batinnya berzahir pada surah, rupa atau nur Muhammad. Nyambung? Tapi rahasia keakuannya, dia simpan dalam batinul batinnya, dia tajallikan. Apa arti tajalli? Tajalli itu dia menjelaskan. Kalau zahir menzahirkan yang batin, menyatakan yang batin. Kalau tajalli menjelaskan. Jadi beda zahir dengan batin. Zahir kenyataan, tajalli kejelasan. Yang dijelaskan yang rahasia, yang dizahirkan yang tersembunyi. Beda-beda tipis. Ya, pada siapa? Pada diri Ruh Ahmad. Dan Ruh Ahmad itulah yang kemudian ya darinya lah bersumber semua ruh kita. Oleh karenanya, jika orang bertanya tentang ruh, itu rahasia Allah. Jangankan Allah, ruh pun tidak menempati tubuh. Tidak memasuki tubuh. Dia hanya berkait dengan kerahasiaan Allah di dalam tubuh. Apalagi Allahnya. Ananya Allah itu. Oke? Sudah connect? Udah nyambung? Ya. Nah, ini di sini turunannya arwah gitu. Kalau orang bilang arwah dicipta. Kalau arwah yang dimaksud adalah jiwa, jiwa dicipta. Tapi kalau arwah yang maksud hembusan Allah, tidak usah katakan itu. Cukup apa yang Allah katakan. Amrullah, sirrullah. Itu lebih aman. Itu yang dikatakan Al-Quran. Ya. Jadi ini perbedaan Sir Ahmad, Ruh Ahmad dengan Nurmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada hadis, jangan pukul wajah. Karena di situ ada fa innahu khuliqa ala suratir, sesungguhnya manusia dicipta dengan surah Rahman. Rahman di situ surah Muhammad, bukan Rahmannya Allah. Ar-Rahman di situ min asma'i sayyidina Muhammad SAW. Karena Rauf Rahim, jika Rahim saja Nabi disebut, apalagi Rahman, itu yang disebut walillahil mathalul a'la. Walaupun sebagian guru kita nggak sepakat, Ar-Rahman bukan nama Nabi. Terus kita tanya balik, Ar-Rahim kenapa nama Nabi? Ya kan? Lebih khusus Rahim daripada Rahman. Kenapa Rahim boleh, Rahman tidak? Jika Rahim saja boleh, Rahman apalagi? Karena Rahim khusus untuk kekasih-kekasih Allah. Apalagi Rahman. Jadi Rahim itu mubalaghah yang sangat tinggi daripada Rahimun dan Rahman itu sendiri. Ya. Tuh bener ngaji-ngaji begini, sore-sore begini nih. Ya. Ini kita skip dulu ya. Jadi kalau orang udah paham uluhiyah rububiyah, coba antum lihat. Pada bab rububiyah, nanti turunan di sininya syariat. Kalau di sini hakikat. Beda ya? Kalau turunan dari sir, hakikat. Digabung duanya itulah makrifat.
Jadi kapan orang disebut betul-betul bermakrifat? Kalau dia bisa menyelaraskan hakikat dan beda tuh hakikat makrifat. Loh, ente baru tahu. Jadi jangan-jangan kita selama ini beda-beda istilah. Nah, itulah masalahnya. Na'ni anna man arada an yatahalla bi asrariha la budda lahu an yatahalla bi khidmatil ubudiyah. Kami maksud bahwa siapa yang ingin yatahalla, memakaikan asrarnya, asrar rububiyah, maka mesti dia memakaikan lebih dulu adalah khidmat ubudiyah. Jadi orang kalau mau mengerti rububiyah, mesti jalur syariat. Kalau mau mengerti tentang uluhiyah, mesti jalur hakikat. Kalau ingin menjadi arifina billah, mengenal Allah, mesti selaras antara hakikat dan syariat. Ya. Faman arada izzaha fala buddaha lahu min dhillihi. Siapa yang ingin kemuliaan makrifat rububiyah diketahui, maka dia mesti memakaikan makrifat kehinaan diri. Wa man arada ghinaha fala budda lahu min faqrihi. Siapa yang ingin mengenal kayanya Allah, dia mesti tahu bagaimana miskinnya dirinya. Wa man arada muwalataha fala budda lahu min adawati nafsihi. Siapa yang ingin ditolong Allah, maka dia mesti melawan dirinya, melawan hawa nafsunya. Sudah lawan diri belum? Sudah lawan diri belum? Ya? Lagi belajar gitu ya. Malam tadi ini nggak witir nggak? Witir nggak? Witir apa? Witir apa ngenet? Jadi nanti kalau di akhirat itu dihisap, kira-kira kan dikumpulkan dengan para imamnya. Imam ente Google, YouTube, Netflix, apa Mursyid Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahuddin Naqsyabandi. لأنه لما كانت معرفة الشيء معكوفة على ضد كان الأهم عند العقلاء الاعتناء بالضد الذي هو الشريعة والوسيلة. Nah, ada yang saya belum sebutkan malam tadi di sini, itu rahasianya di situ. Ya, ada yang saya nggak sebutin di sini. Karena itu memang ngaji jam 11 sampai jam 3 itu ngajinya, yang begitu-gitu. Ya. Ada ya, bukan dia yukhalifus syariat, tidak, tapi enggak enak jadi dibuka kalau siang-siang begini ya. Wa ma adda ila syuhudil haqq fa huwa haqqun li'anna al-wasail qad tu'ti hukm al-maqasid. Ya. Jadi ada syariat dan wasilah dan segala sesuatu yang membawa kepada penyaksikan kepada Allah, maka dia hak. Li'anna al-wasail qad tu'ti hukmal maqasid. Karena wasilah itu dia juga memberikan hukum maksud. Wasilah hakiki adalah Rasulullah, maka orang yang sampai ke Rasulullah sampai ke Allah. Maksudnya gimana? Orang yang paling dekat ke Allah siapa? Jadi kalau jalan pintas ke Allah lewat siapa? Ilo Rasulullah. Jaraknya ke Allah dekat sekali kok. Ya. Fa in aradta ayyuhal faqir, fadhal, ikra. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أردت أيها الفقير الدخول في زمرة الأولياء فحقق فقرك وفاقتك من كل شيء واجلس على بساط الذل والاضطرار جلسة رجل عزاه الله بقوله كل شيء هالك إلا وجهه وبقوله كل من عليها فان. فالعاقل يا فقير هو الذي تعزى بعزاء الله فلم يحتج إلى عزاء غيره. وكل من لم يجلس في مقام التعزية وأراد أن يعرف أسرار الربوبية فاعلم أنه مغرور وخال من النور. ولا شك أن
نقطة من ماء الحس تطفي بحورا من المعاني والضدان لا يجتمعان فجدد يا فقير عقدة المجاهدة في خدمة الكبير المتعال ولا تأخذ رخصة التسويف فإنها سيف صارم وجدد التوبة مع مرور الأنفاس لعلك أن تلحق برتبة الناس فإن المفتاح بيدك والباب لديك. قد سئل Imam Junaid. وقد سئل الإمام الجنيد رضي الله عنه وقيل له كيف السبيل إلى الانقطاع إلى الله تعالى فقال بتوبة تزيل الإصرار وخوف يزيل التسويف ورجاء يبعث على مسالك العمل وإهانة النفس بقربها من الأجل وبعدها من الأمل فقيل له بماذا يصل العبد إلى هذا فقال بقلب مفرد فيه توحيد مجرد بقلب مفرد بقلب مفرد فيه توحيد مجرد. Oke. Ya. Ini beliau lagi menawarkan jadi wali, mau nggak? Ini tawaran Imam Abu Bakar Banani nih. Mau nggak kamu jadi wali gitu? Ada caranya. Mau jadi wali Allah? Apa kata Imam Abu Nani? Kalau engkau ingin ayuhal fakir ad-dukhul la fi zumratil awliya, masuk kepada barisan para aulia, fahaqqiq faqraka. Maka buktikan bahwa dirimu fakir, dirimu tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Wa faqataka, dan kelemahanmu min kulli syai', dari segala sesuatu. Ya. Wajlis ala bisatid dhul, maka duduklah di hadapan Allah dengan kondisi merasa hina. Wal ittirar jalsatu rajulin azzahu Allah ta'ala biqaulihi kullu syai'in halikun illa wajha. Ya. Dan duduklah dengan ittirar, merasa lemah sehingga terpaksa. Ya. Itulah jalsata rajulin azahullah. Inilah duduknya seseorang wali yang Allah akan bantu dia. Ini yang disebut makna dalam surah Al-Qasas. Jadi kalau kita biasanya menerjemahkan ayat ini, segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Ternyata dia membawakan itu ke dirinya. Yang hancur di situ adalah kedirian kita. Ya. Kullu syai'in halik, apapun yang ada dalam diri ini dia akan binasa illa wajha, kecuali yang menatap kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berarti di kolbu kita ada yang menatap kepada Allah? Ada, ya. Sehingga disebut kolbul mu'min baitullah, kolbu orang beriman itu baitullah, rumah Allah. Boleh juga disebut qalbul mu'min wajhullah. Boleh juga. Qalbu orang beriman itu wajhullah, wajahnya Allah. Bukan wajah dalam pengertian harfiah ya. Ini lebih kepada maknawi. Jadi jika kita datang bukan dengan bab ini, ilmu nggak masuk. Ini yang sering disebut orang-orang ya. Kalau kamu ingin bermakrifat, ya, ingin berilmu, ngaji ke siapa aja, kosongkan cangkirmu, itu sama dengan itu. Jadi filosofi itu ternyata ada juga dalam tasawuf ya. Entah mana yang dulu, entah filsafat Cina duluan, entah filsafat Yunani, entah filsafat India, entah ini duluan, wallahu alam ya. Yang pasti semuanya bersumber dari Allah. Kullun min indillah. Kita pendek ya. Jadi mau berguru ke siapapun, misalnya nih mau talkin ke Buya.
tapi merasa saya sudah talqin dulu. Itu nggak masuk dia. Jadi waktu talqin nggak akan kena. Itu gunanya kenapa mesti ada persiapan zikir ya hayyu ya qayyum. Itu untuk membongkar itu. Mau ngaji nih, ngaji tarekat apa gitu ya, terus ngomong, wah aku kan sudah mursyid tarekat ini gitu. Masih merasa dibawa mau ke mursyiddan yang ngaji ke orang. Aku kan sudah suluk sekian kali. Nah, jika itu dibawa, orang akan terhalang untuk mengambil tarekah yang baru. Ya. Ya, lalu Imam Junaid ditanya, nih kita langsung loncat ke halaman 45 karena isinya sama. Imam Al-Junaid ditanya, "Kaifas sabil ilal inqita' ila Allah?" Bagaimana cara jalan pintas kepada Allah? Jawaban dia apa? Bitaubatin tuzilul israr. Taubat nasuha yang menghilangkan kecanduan untuk balik. Wa khaufun yuzilut taswif, ya. Dan takut yang menghilangkan kita untuk taswif ta'jil, ya. Wa raja yub'atsu ala masalikil amal, dan harapan yang membuat kita bangkit untuk masih tetap di jalur amal. Wa ihanatun nafsi bi qurbiha minal ajal wa ba'daha minal amal, dan menghinakan diri dengan dekatnya dia kepada ajal. Jadi kapan orang akan merasakan dirinya hina? Kalau dia merasa mati itu dekat. Wa ba'daha minal wa bu'duha wa bukan wa ba'daha. Dan dia jauh daripada angan-angan. Faqila lahu bimadza yasil abdu ila hadza faqala biqalbin mufridin fihi tauhidun mujarrad. Nah, untuk bisa taubat, bisa khauf, bisa roja, bisa menghina diri, tidak angan-angan itu gimana caranya? Ternyata ada cara dalam cara. Kan tadi ditanya, gimana cara untuk jalan pintas ke Allah? Dikasih berapa? Taubat, khauf, roja, ihanah, dan tidak tulul amal. 5. Kebanyakan. Ditanya lagi, supaya bisa 5 itu gimana? Dikasih jalur ringkas. Jalan tolnya dikasih, tol dalam tol. Apa itu? Biqalbin mufarridin. Kolbu yang mengesakan. Fihi, di dalamnya, tauhidun mujarradin. Atau tauhidin mujarridin. Boleh dibaca dua-duanya. Tauhid yang dimurnikan atau tauhid yang memurnikan. Nah, di riwayat lain, Imam Junaid ditanya, apa itu tauhid? Ifradul qidami anil hudus. Engkau dapat memisahkan konsepsi pikiranmu tentang Allah itu dengan kekodimannya sudah pasti esa. Allah itu kodim atau kodim itu tidak berawal. Yang tidak berawal itu cuma satu, yaitu Allah. Maka selain yang kodim, mau dia rahasia ataupun dia hudus, dia dicipta baru, maka dia tidak diifradkan. Ya. Dia tidak diesakan, ya. Ini istilahnya rumit gak? Nah, kita pakai bahasa yang gampang. Kolbu yang siap dalam mengesakan Allah sebagaimana layaknya Allah. Masih sulit? Ganti lagi kalimatnya. Ya. Kolbu yang mufrad atau mufrid. Apa yang disebut mufrid? Ifrad, dia dapat memisahkan pandangnya kepada alam dengan pandangnya kepada Tuhan, begitu. Bisa bedain nggak? Itu yang disebut kolbun. Nah, jadi ketika terjadi sesuatu, biarlah mata ini melihat yang zahir, kolbunya jangan melihat yang zahir. Apapun terjadi, ya. Adakah di alam semesta terjadi satu detik tanpa peran yang qadim itu, ada nggak? Nggak mungkin ada, ya. Coba lanjut. Fahadha ya faqir huwa at-tariqul wadih. فهذا يا فقير هو الطريق الواضح الذي قام عليه دليل الحق بالنور اللائح.
وغيره إنما هو غرور وضلال ولا تعبأ بما عليه الناس من صيرورة الطريق عندهم من باب التخمين والحدس والقياس وسرد الكتب والاستغراق في جمع حطم الدنيا من أي وجه حاشا الله أن تكون طريق الحق هي هذه فإن الحق في غاية الجلاء لمن كحل طرفه بنور التوفيق واعلم أنه لا يتكامل أمرك فيما ذكر إلا بعد أن تتطهر بماء الغيبة عن العوامل العلوية والسفلية بحيث لا تبالي بمن والاك ولا تعتمد على غير مولاك لأنه ما ثم إلا ربوبية تولت عبودية فلا إقبال في الحقيقة إلا على الله ولا محبوب في الحقيقة إلا الله لكن لا بد للفقير من تعب الكون حتى يخرج إلى شهود فضاء المكون وإلا فالحجاب به محيط كما جرت سنة الله تعالى. Ya. Jadi thariqah itu bukan baca kitab, ya. Kita lagi baca kitab kan? Jadi jangan berasa udah jadi ahli thariqah ya. Thariqah itu baca kitab ini hanya pedoman supaya kaedah-kaedah yang kita gunakan secara qalbiyah ini betul-betul sesuai dengan warisan orang terdahulu. Ya. Baik secara sanad yang hidup, guru-guru kita mursyid, ataupun yang di dalam kitab. Hanya sekedar pattern aja, ya, patron gitu. Hanya sekedar itu aja. Sedangkan kitab yang sebenarnya ada di kolbu. Nanti di ujung kitab ini kan disebut, sebelum kamu baca kitab di kolbumu dulu. Gitu kira-kira kalau diterjemah, ya. Fa innal haq fi ghaitil jala liman qawla tarfinul taufiq. Lalu ada kalimat, ini kalimat yang menarik. Wa alam annahu la yatakamal amruka fima dzukir illa ba'da an tatahhar bima'il ghaibati anil awalim al-ulwiyya was-sufliyya bihaitsu la tubali man walak. Engkau tidak akan sempurna sampai dibersihkan dengan air yang gaib. Wah, ngeri tuh. Nah, inilah air gaib tuh. Ini dia. Yang tadi ini ya. Air yang gaib atau air yang batin. Maka tubuh kita ini dibersihkan dengan air yang zahir, sedangkan diri kita yang ruh dibersihkan dari air yang batin. Air rohani. Air rohani itu bukan air, tapi dia ilmu. Ya. Nabi ketika minum waktu Mi'raj dikasih minum apa? Khamar dan susu. Ada versi lain, tambahin air putih. Ya. Nabi milih air mana? Jadi air itu di dalam ilmu alam takbir itu artinya apa? Permisalan itu bab tentang dalil atau ilmu. Ilmu yang mengantarkan kepada hak, simbolnya air putih, air mineral, dan air susu. Ilmu yang menghantarkan kepada kesehatan disimbolkan dengan khamar. Ya. Nah, jadi bima'il ghaibah artinya dengan ilmu. Ilmu apa? Jangan campur-campur. Kalau ilmunya tentang fikih ya belajar fikih. Ilmunya tentang hakikat ya ngaji tasawuf. Jangan ngomong begini. Benerin tasawuf ente itu ya dengan fikih, gak begitu. Benerin tasawuf dengan ilmu tasawuf. Jangan dibalik-balik. Bilang aja gak ngerti tasawuf. Jangan larang orang ngaji tasawuf. Nah, kita membedakan itu. Dan dia mengatakan apa?
La tubali biman walaknya, sehingga ketika dia sudah dibersihkan dia tidak memperhatikan lagi siapa yang memperhatikannya dari kalangan makhluk. Wala ta'tamid ala ghairi maulak, ya, dan tidak lagi bergantung kepada selain Allah. Guru itu selain Allah bukan? Guru itu cukup sama. Kitab itu patron yang hidup, kitab patron yang mati, guru patron yang hidup gitu. Wala li'annahu ma thamma illa rububiyyah tawallat ubudiyah. Maka tiadalah rububiyah kecuali mengayomi. Ya, jadi kalau dibuat begini, ini Rabbun pasti berkait dengan abdun. Jadi abad kabat, abad rabat, Rabb, ya. Abdun Rabbun. Oleh karenanya, ya, si abad ini dia tidak boleh menatap ke sini, ya, ke bawah, ke dunia. Ini batil dia, langsung batil. Nah, kalimatnya apa? Fala iqbala fil haqiqati illa 'ala Allah. Tidak boleh menatap pada hakikatnya kecuali hanya kepada Allah. Wala mahbuba fil haqiqati illa Allah. Tidak boleh mencintai sesuatu kecuali pada hakikatnya mencintai Allah. Maka kita harus kenal yang kita cintai itu pada nama Allah apa. Suami istri. Suami itu apanya Allah di Asmaul Husna adalah zahir asma yang mana. Sehingga ketika kita mencintai pasangan, kita sedang mencintai Allah melalui namanya. Antum kerja. Ketika kita bekerja, kita sedang kan bermaksud mencari apa? Rezeki. Kita memandang bahwa bekerja itu salah satu tajalli manifest nama Allah Al-Mu'ti, Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni. Kalau begitu baru kerjanya ibadah. Ya, baru kerjanya ibadah. Makan. Yang mengenyangkan siapa? Minum. Yang menyegarkan? Ya, bukan air ya. Betul. Orang sakaratul maut, coba kasih dia minum, dia bisa seger nggak? Kenapa dia nggak bisa seger? Karena Allah tidak kasih dia kesegaran, dia cuma kasih air. 313 tentara Talut hanya minum pakai telapak, itu dia seger. Sedangkan yang pakai gayung nggak seger-seger. Kenapa? Yang sedikit ini Allah ciptakan pada dirinya kesegaran, sedangkan yang banyak tidak. Maka jangan antum cari bahagia dengan kuantitas materi. Cari dengan kualitasnya. Jadi mulai hari ini mulai berpikir tentang kebermanfaatan. Bukan lagi banyak gaya. Lifestyle. Ya, itu bikin kita stres itu. Jam tiap bulan muncul baru, handphone tiap bulan muncul baru, ya. Yang handphonenya itu yang lipat-lipat, ya 2 tahun lalu udah jelek, ya kan. Udah gak masuk tuh. Ya. Beli motor juga sama, beli mobil juga sama. Jadi manusia itu kalau dulu waktu jalan kaki, ya Allah coba kalau punya motor, pakai motor. Aku udah terima ya Allah, cukup ya Allah, gak minta-minta apa-apa lagi. Pas sudah punya motor, kena hujan. Bawa anak, terus ya Allah, bawa anak lagi. Kasihan sama anakku ya Allah. Ya. Padahal dianya yang pengen mobil. Udah punya mobil, pengen merek yang ternyata bagus itu ada bagus yang zanni, ada bagus yang yaqini. Ada kan ana inna zanni abdi kan. Aku berdasarkan ya prasangka hambaku, perspektif hambaku. Perspektif apa persepsi itu terjemahan zon itu? Apa Bu Yayinal? Zon itu perspektif apa persepsi? Persepsi. Apa bedanya emang?
Memang beda persepsi sama perspektif. Itu apa? Perspektif itu persepsi, perspektif, konsep berpikirnya sudah berkaidah. Kalau persepsi, subjektivism. Di situ muncul lifestyle, banyak gaya ya. Kita ini kan banyak gaya semua ini. Ya, udah dapat sarung bagus kan. Apa tuh sarung apa yang bagus tuh? BHS. Tapi yang masih apa? Yang kelas apa? Kelas itu deh. Pengennya yang masterpiece, ya salam. Ya, kayak gitulah emang. Dan itu nanti ketika ente baca riwayat hadis Nabi SAW, ada orang akhir yang masuk surga. Masih ingat hadisnya? Pernah saya kisahkan? Akhiru man dakhalal jannah. Orang terakhir masuk surga. Berarti dia orang, kalau akhir masuk surga di neraka dia ngapain tuh? Berarti dia paling lama, jadi orang mukmin terlama yang disiksakan gitu. Benar nggak? Itu mukmin pendosa yang paling banyak dosanya. Dia ngomong, ya Rabb, kayaknya itu pintu surga itu indah itu. Izinkan aku untuk ke sana. Ini Sahih Bukhari Muslim ini. Ya, habis itu ya Allah aku nggak minta apa-apa lagi. Udah nyampe di pintu surga itu, duh ya Allah, sepertinya teduh sekali pohon itu. Izinkan aku di bawahnya. Ya, izinkan aku di bawah. Sebentar saja, habis itu aku balik lagi. Dan habis itu aku gak minta apa-apa lagi. Terus Allah digombalin sama dia. Lalu Allah kasih, dipindahkan dia kemana? Ke pohon. Di bawah pohon ya. Pohon surga kan luas sekali. Gedenya bukan main. Udah begitu dia lihat, wih, di belakang kebun kok keren banget ya. Ya Rob, kayaknya hidup di sana lebih indah daripada di sana. Jadi karakter kita yang itu akan terulang kembali ketika masuk surga sama neraka sama aja. Jadi nggak hilang tuh. Namun hanya berbeda dimensi. Hanya beda dimensi. Lalu fatabassama rabbuna, begitu dalam riwayatnya, Tuhan tersenyum. Dan jangan baik, tersenyum bab zahir atau tajalli? Gitu. Masih ingat hadisnya? Wahai hambaku, aku sakit engkau tidak jenguk. Masih ingat hadisnya? Kata si hamba, ya Rabb, bagaimana mungkin? Engkau kan Tuhan sejati. Enggak mungkin sakit. Kata Allah, ya, ada hambaku sakit, lau uttahu lawajadtani indahu. Kalau engkau jenguk dia, engkau akan dapati aku di sisinya. Apa yang didapati? Ismahur Rahman Rahim. Yang didapat di situ nama Rahman dan Rahim. Oleh karenanya setiap kali ada kita datang ke rumah sakit gitu ya, ya, makanya kalau di Ibnu Majah itu 3 hari sakit baru dijenguk. Kalau di Ibnu Majah, hadis Ibnu Majah ya, ada kan ya? Kalau orang sakit 3 hari, oh berarti parah sakitnya, kita jenguk. Kalau baru sehari, ente jenguk, wah kerajinan sih bagus. Cuma dia baru mau rehat, ente sudah jenguk, ya kan orang itu butuh istirahat juga, ya. Ini Buya Asfi udah berapa hari nih? Baru sehari 2 hari ya? Oke, berarti kita tahan dulu ya. Kalau kita jenguk juga malam ini ntar. Allah tabassama rabbuna. Ini kan orang-orang ahlu sunnah mulai terpengaruh Mu'tazilah loh hari ini. Hadis-hadis begini ditolak loh. Minimal ditakwil secara berlebihan. Gak usah. Tabassama, dia tersenyum dalam bab kezahiran. Bagaimana senyumnya? Gak serahkan kepada Allah kan, kita tidak ditaklif untuk memahami itu. Lalu apa kata Allah? Oke, bro, kira-kira gitu ya. Oke, hambaku, bayangkan
sesuatu yang paling nikmat di dunia. Lalu orang itu membayangkan. Coba ente bayangkan nikmat dunia paling tinggi, coba bayangin. Bentar aja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Sudah terbayang? Sudah kelas? Rumah terbaik, gedung terbaik, pengendaraan terbaik, pasangan terbaik, duit terbaik, makanan terbaik. Sudah? Aneh sebutin gitu baru kebayang. Dari tadi nggak kebayang apa-apa. Lalu apa kata Allah? Aku berikan kepadamu 10 kali lipat dari yang engkau bayangkan. Jadi sorga paling rendah, nikmat dunia paling tinggi. Nikmat dunia paling tinggi, kalian 10 kali itu surga paling rendah. Itu orang yang di kolbunya cuma sebiji zarah iman, itu dikeluarin dari neraka dan dia terakhir keluar dari neraka, itu dia posisinya. Ya. Wala mahbuba fil haqqa illallah. Tiada yang betul-betul dicinta kecuali sebenarnya Allah. Ya. Jadi mulai jangan terlalu cinta ke kendaraan, ke rumah, ya, ke pasangan, kecuali kita melihat nama Allah pada benda-benda itu. Ya. Jangan terlalu doyan-doyan makan ini, makan itu, nanti ketergantungan. Kan kita sering ngomongin nih orang Indonesia kalau nggak makan nasi mah nggak makan. Itu bagian dari keterjebaknya seseorang pada kebendaannya. Wa illa fal hijab bihi muhitun kama jarat sunnatullah, ya. فعليك يا فقير بشعر السير في الطريق تنال ما ترجو من رتب التحقيق وإلا فالمكر السيء لا يحيك إلا بأهله, ya. Oleh karena itu wahai fakir, hendaklah engkau berpegang teguh, ya, dengan syariat dalam menjalankan thariqah, ya. Engkau akan mendapati apa yang engkau harapkan, ya. Kalau tidak, fal makru sayyi, itu makar yang buruk. La yahiku illa bi ahli, tidak meliputi kecuali orang yang pantas dapatnya. Bidzalika jarat sunnatullah fi khalqi, itulah sunnatullah wal ajab kullul ajab wal ajabu kullul ajab. Sungguh aneh. Ada murid kaifa yatma fi dukhul min ghairil bab. Ada orang berharap jadi wali tapi bukan jalur kewalian. Udah ngaji-ngaji aja, ngaji kitab aja, terente jadi sufi, nggak begitu. Yang disebut thariqah aku ngaji ma'rifat. Yang berbarengan dengan syariat, baru jadi wali. Kalau cuma baca kitab-kitab biasa, mau gimana ente mau jadi wali? Dan sombong lagi baca kitab. Ya, nggak begitu. Jadi jangan salah paham ketika ada seorang wali mengatakan thariqah aing mah ngaji. Orang begitu kan baca Ihya Ulumuddin, ngaji di situ, dia ngaji terus dia amalin. Bukan dengan ujurumiyah ente jadi wali. Ya. Baca matan takrib ente jadi wali, nggak begitu. Sama aja baca Ihya juga nggak begitu. Ngaji ma'rifatnya lalu ditahqiq, ada bimbingannya, ada irsyadnya di situ. Ya. Lalu beliau tutup dengan kalimat, ya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya, tapi kemudian lagi ngomong orang begitu ribet karena hatinya sudah mati. Ya. Semoga Allah taala jaga kita dari sesuatu yang membuat kita menyimpang dari istiqamah. Dan salaka bina tariqa ahli al-aubati wal inabah bijahi sayyidina Muhammad SAW. Dan semoga kita Allah arahkan ke jalan ahlul aubah wal inabah, ya, dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Nanti malam insyaAllah ba'da maghrib kita ngaji kitab Ma'rifat Nur Muhammad lagi dari kitab Syekh Yusuf Nabahani insyaAllah. Ya, tahu nih Buya Yunal nih lagi ngerjain saya lagi nih kayaknya nih. Kita raha dulu, sholat ratibul hadat, ya. Habis itu mungkin istirahat sebentar baru nanti kita lanjutkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasyid Hasim yang menyampaikan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasyid Hasyim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.